wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari Prodi PAI Unit 1 semester 6. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi model-model pendidikan inklusi, segrasi, integrasi, dan inklusi penuh. Mungkin sebagian dari kita tuh masih berpikir bahwasanya setiap anak itu memiliki gaya belajar yang sama. Namun pada kenyataannya, setiap anak itu memiliki kebutuhan, kemampuan, dan cara belajar yang berbeda-beda. Karena itulah pendidikan inklusi hadir sebagai bentuk kepedulian agar semua anak itu mendapatkan hak dan pendidikan yang sama. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang berbagai model-model pendidikan inklusi beserta kelebihan, kekurangan, tantangan, dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Jadi simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, baik, yang pertama itu ada pentingnya pendidikan inklusi. Teman-teman, pendidikan inklusi ini merupakan pendekatan pendidikan yang memberikan semua peserta didik itu untuk bisa belajar bersama tanpa membedakan kondisi fisiknya, intelektual, sosial, maupun emosional. Selain itu, pendidikan inklusi juga membantu menumbuhkan sikap toleransi, peduli, dan saling membantu dan menghargai di antara peserta didik lainnya. Dengan belajar bersama, siswa dapat memahami bahwasanya setiap individu ini memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita masuk ke model pendidikan inklusi yang pertama, yaitu model segrasi. Nah, model segrasi ini adalah sistem pendidikan yang memisahkan anak berkebutuhan khusus ini dari peserta-peserta didik pada umumnya. Di dalam model ini, anak berkebutuhan khusus ini belajar di sekolah khusus seperti sekolah SLB atau sekolah luar biasa. Kelebihan dan kekurangan model segrasi. Nah, teman-teman, di setiap model pendidikan ini, dia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dari model segrasi adalah layanan pendidikan yang diberikan secara lebih fokus dan terarah terhadap sesuai kebutuhan peserta didiknya. Guru juga memberikan perhatian yang lebih intensif karena memahami karakteristik anak berkebutuhan khusus. Selain itu, metode pembelajaran yang digunakan itu dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik, sehingga proses belajar tersebut dapat berjalan sesuai dan lebih efektif. Akibatnya, pengalaman sosial mereka itu menjadi lebih terbatas dan juga dapat menimbulkan jarak sosial bagi lingkungan masyarakat. Dalam model ini, anak berkebutuhan khusus juga dapat mengikuti pembelajaran di kelas reguler bersama teman-temannya. Namun, mereka juga mendapatkan layanan khusus seperti bimbingan tambahan, terapi, atau pendampingan guru khusus sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya adalah pendekatan dan implementasi model integrasi. Dalam penerapannya, pendidikan integrasi ini memiliki beberapa pendekatan. Salah satunya adalah menempatkan anak berkebutuhan khusus ini di kelas reguler untuk mengikuti mata pelajaran khusus bersama peserta didik lainnya. Ada juga sistem kelas khusus di dalam sekolah reguler, artinya mereka masih berada di lingkungan sekolah yang sama, tetapi dengan kelas yang khusus sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan adanya pendekatan tersebut, diharapkan anak berkebutuhan khusus ini dapat berkembang secara akademik dan sosial. Teman-teman, model yang terakhir adalah pendidikan inklusi penuh. Pendidikan inklusi penuh ini merupakan model yang menempatkan semua peserta didik itu diletakkan di dalam satu kelas yang sama, termasuk anak berkebutuhan khusus tanpa adanya pemisahan. Dalam model ini, setiap peserta didik dianggap sebagai bagian dari keberagaman yang harus diterima dan dihargai. Berbeda model integrasi pada pendidikan inklusi penuh. Semua peserta didik mengikuti pembelajaran secara penuh. Namun, guru tetap menyesuaikan metode pembelajaran, media, dan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Selanjutnya adalah tantangan dalam pendidikan inklusi penuh. Walaupun dianggap dengan model yang ideal, tetapi
Pendidikan inklusi penuh ini juga memiliki berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah guru tidak hanya menyiapkan materi saja, tetapi guru juga harus bisa memahami kebutuhan dan karakteristik peserta didik itu secara beragam. Selanjutnya adalah strategi keberhasilan pendidikan inklusi penuh. Agar pendidikan inklusi penuh ini berjalan dengan baik, maka diperlukan beberapa strategi. Yang pertama, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendidikan mengenai pembelajaran inklusif. Yang kedua adalah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan peserta didik seperti media pembelajaran dan alat bantu belajar. Dan yang ketiga adalah menggunakan metode pembelajaran yang fleksibel dan bervariasi agar semua peserta didik ini dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman. Dan yang paling penting adalah membangun budaya sekolah yang saling menghargai, toleransi, dan saling menghormati antar sesama. Semoga pendidikan inklusi di Indonesia ini dapat terus berkembang, sehingga tidak ada lagi anak yang merasa tidak dihargai dalam memperoleh pendidikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena telah mendengarkan materi yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.